permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini kami menjumpai Anda kembali. Seperti biasa di Kamis sore kami temani Anda dalam Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Saya Idam yang menemani Anda seperti biasa tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan bersama narasumber yang mana tentu program Jaksa Menyapa ini bertujuan untuk mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat dan tentu memberi pemahaman mengenai tupoksi kejaksaan. Dan untuk kebersamaan kita di sore hari ini kita membahas topik fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Dan pendengar, saat ini selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 630 kHz, juga di FM 94,4 MHz, kami juga saat ini live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Play Go. Dan untuk kebersamaan kita seperti yang Anda bisa saksikan saat ini di tayang live streaming kami sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Saya menyapa terlebih dahulu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Endrekang, Bapak Andi Zainal Akhirin Amus, SH. Kita sudah bersama beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zainal. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Idam. Pak Zainal saya menyapa ya. Terima kasih Pak Zainal sudah berkesempatan datang langsung ke studio Pro 1 RRI Makassar. Sehat Pak Zainal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, selain Pak Zainal, pendengar dan juga pemirsa RRI Makassar yang juga Anda saksikan, ini di sebelahnya Pak Zainal, beliau ini adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Endrekang. Ibu, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, Syarkiah MSHMH. Betul sekali. Ibu Kia, boleh? Boleh. Oke. Baik, dan seperti biasa pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada ingin mendengarkan pencerahan, menambah wawasan, termasuk juga solusi permasalahan hukum yang sedang Anda hadapi, isu-isu ingin Anda konsultasikan, juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 082133339440. Namun kita sesuai topik sore hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu, tentu sudah siap juga begitu ya pemaparan dari kedua narasumber kita. Pak Zainal dulu mungkin boleh disampaikan. Silakan Pak Zainal. Terima kasih. Saya panggil Mas Idam supaya lebih nyaman. Siap Pak Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar. Pada kesempatan sore hari ini, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, kami dari Kejaksaan Negeri Endrekang, ini bukan kali pertama, ini kali ketiga kami dari Kejaksaan Negeri Endrekang melaksanakan kerjasama dengan RRI Makassar untuk melaksanakan salah satu program kegiatan kami yang diberi nama Jaksa Menyapa. Nah, pada sore hari ini, seperti yang disampaikan Mas Idam, saya sudah membawa teman kerja, mitra kerja, karena di kejaksaan, khusus di Kejaksaan Negeri itu ada 6 bidang. Nah, tema hari ini seperti disampaikan, saya ulang kembali bahwasanya temanya adalah fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Republik Indonesia. Ini cakupan umumnya secara nasional. Tapi kalau kita kembali ke topik yang akan kita bicarakan 1 jam ke depan ini adalah khusus di Kejaksaan Negeri Endrekang. Bagi lembaga negara atau lembaga pemerintah BUMN dan BUMD. Sebagai dasar dari pelaksanaan kegiatan kita hari ini, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, ini undang-undang baru tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi dasar. Di dalamnya
seksi kami di seksi intelijen dari sekian banyak program kerja, salah satu adalah Jaksa Menyapa. Dalam setahun itu dilaksanakan 2 kegiatan. Nah, untuk kegiatan tahun 2022 ini kami mengangkat tema seperti yang disampaikan, mari para pendengar RRI Makassar untuk aktif mungkin menyimak, menanyakan apa-apa permasalahan hukum khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu barangkali sekedar pengantar dari saya, Mas Idam. Baik, terima kasih Pak Enal ya. Dan mungkin Ibu Kia ingin menambahkan, Bu Kia silakan Bu Kia. Ya, terima kasih banyak. Ya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Ini kali pertama saya. Kali pertama. Iya, betul sekali. Okay. Kali pertama saya istilahnya siaran gitu ya. Jadi mungkin sedikit agak kaku atau gimana ya, harap maklum lah. Kita ngobrol-ngobrol santai tentunya memberi pemahaman kepada masyarakat begitu ya, mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Itu tujuan program Jaksa Menyapa ini. Iya, betul sekali. Jadi sekedar tambahan tadi dari Pak Kasih Intel ya, kami manggilnya seperti itu, Pak Kasih Intel. Oh, Pak Kasih Intel. Iya, kami jarang panggil nama, jadi kadang lupa-lupa namanya siapa gitu ya. Soalnya Pak sudah Kasih terbiasa Intel. kita panggilnya Pak Kasih Intel, Kasih Datun, cuma nyebut jabatan aja. Karena di kejaksaan itu sendiri tadi disebutkan ada beberapa bidang. Nah, di Kejaksaan Negeri Nrekang itu bidang yang ada itu bagian pembinaan. Ini masalah kepegawaian dan administrasi itu segalanya ada di pembinaan. Terus di bidangnya Pak Kasih Intel, namanya bagian intelijen ya, seperti itu. Terus ada bidang saya namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Terus ada bidang lagi namanya pidana umum, dan ada juga pidana khusus. Seperti itu. Jadi khusus untuk di bidang saya sendiri, mungkin kalau masyarakat kejaksaan seperti apa sih? Dia cuma taunya oh ini yang pergi sidang gitu, yang sidang-sidang aja yang dia tahu. Padahal di kami itu tidak hanya menyidangkan perkara saja, tapi kami ada bidang lain, perdata dan tata usaha negara. Di bidang perdata ini mungkin karena bilang ya apa sih yang diurusi perdata? Oh mungkin seperti yang sidang atau apa gitu. Kayak pengacara-pengacara seperti itu. Nah, kalau kami istilahnya itu jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Okay. Jadi ada, kalau di luar kan kita cuma taunya advokat, pengacara, begitu. Nah, kami sebenarnya hampir sama seperti itu. Cuma bedanya kami sama mereka itu, mereka swasta, kami negara. Seperti itu. Jadi di Datun itu kami sebagai JPN, ya, singkatannya itu biasanya JPN. Jaksa pengacara negara ini kami ini hanya mewakili pemerintah saja. Istilahnya kami jaksa plat merah lah. Seperti itu, pengacara plat merah. Jadi hanya khusus untuk lembaga saja, khusus pemerintah saja. Nah, terus apa dong gunanya untuk masyarakat? Nah, kalau di Datunnya sendiri, JPN ini kita memberikan pelayanan hukum gratis. Jadi ada pelayanan hukum gratis namanya itu. Jadi masyarakat ini kami tidak bisa mendampingi dia, mewakili dia dalam hal beracara misalnya seperti pengacara pada umumnya. Jadi kami ini hanya memberikan pelayanan hukum. Misalnya ada yang bertanya, saya ada perkara perdata ini masalah tanah seperti ini. Itu kami akan memberikan pelayanan. Oh masalahnya seperti apa? Oh masalahnya ini masalah perdata ini larinya ke sini, ini harus ke sini. Jadi hanya sebatas memberikan pengetahuan secara umum tentang hukum, ini jalurnya kemana, bapak harus kemana atau ibu harus kemana, seperti itu. Oh ini bukan ranahnya perdata, ini sebenarnya ranahnya pidana, seperti itu. Jadi kita lebih kalau kepada masyarakat itu betul-betul hanya sebatas pelayanan hukum saja. Sedangkan untuk bidang kami sebagai jaksa pengacara negara itu untuk mendampingi lembaga hukum, lembaga negara sendiri, seperti itu. Jadi kami itu di Datun dasarnya kami itu ada di Undang-Undang Kejaksaan pasal 30. Nah, kalau Datunnya sendiri sebenarnya tidak hanya masalah perdata saja, jadi ada beberapa
namanya, yang bisa kita lakukan di situ ya kita bisa memberikan pertimbangan hukum misalnya. Jadi tugasnya kami itu melakukan penegakan hukum, pertimbangan hukum, memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum. Itu yang kami berikan kepada masyarakat. Baik. Nah, Masyarakat sepertinya juga ada yang ingin bergabung ini. Mungkin ingin menyampaikan aduan atau ada masalah yang ingin disampaikan ya. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kita bersama sore hari ini dengan dua narasumber, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan juga Kepala Seksi Intelijen. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik. Terputus, boleh dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082133394440. Nah, ini tadi dari data yang diberikan begitu mengenai tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kemudian ruang lingkup tugas dan kewenangannya, termasuk contoh penegakan hukum. Mungkin ini bisa dijelaskan juga nih ke masyarakat biar lebih paham, termasuk untuk Anda pendengar kami yang juga sudah bergabung melalui pesan singkat. Terima kasih, nanti kami akan bacakan. Mungkin boleh disampaikan secara detail Pak tadi kasih Intel ya, Pak kasih Intel, jangan Pak Enal, Pak kasih Intel. Silakan Pak kasih Intel. Boleh. Terima kasih. Jadi kembali saya menjelaskan bahwasanya setiap kita melaksanakan kerjasama seperti sore hari ini, tema yang kami bawakan akan beda-beda. Nah, saya selaku Kepala Seksi Intelijen yang mempunyai acara ini, karena di bidang saya program ini, meminta kepada rekan-rekan bidang lain untuk bekerja sama, kira-kira topiknya hari ini atau kali ini apa gitu. Nah, kebetulan Ibu Kasidatun, saya memanggilnya, bersedia untuk membawakan tema yang seperti yang kita bahas. Tujuannya apa ini Pak Kasih Intel sehingga mengambil tema ini kemudian? Nah, kebetulan yang kami serap selama ini kayak memang masih kurang pemahaman kepada masyarakat khusus di Kabupaten Nrekang tentang masalah keperdataan, apalagi masalah tata usaha negara begitu. Makanya akhirnya terlaksanalah kegiatan hari ini. Boleh dikata saya sampaikan kepada seluruh pendengar RRI Makassar, hari ini saya tidak salah bawa orang. Nih betul-betul beliau ahlinya di bidang perdata dan tata usaha negara. Saya jadi tersanjung sama ahlinya ini, padahal saya juga baru belajar sudah disebut ahli. Jadi tentang teknis tugas dan fungsi serta wewenang, beliau mungkin bisa menjelaskan lebih detailnya. Ini diserahkan langsung begitu ke Ibu Kia. Nah, pendengar tentu juga ingin mengetahui tadi Pak Kasih Intel menyampaikan bahwa tujuannya agar bagaimana kemudian masyarakat yang masih kurang begitu pemahamannya ini bisa lebih paham begitu, dan mungkin di momen ini bisa mengedukasi juga nih banyak pendengar yang bukan hanya di Nrekang saja tetapi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya yang juga saat ini mendengarkan. Silakan Bu Kia. Terima kasih. Tadi kan menanyakan bagaimana sih sebenarnya tugasnya jaksa itu dalam hal penegakan hukum. Kalau dalam hal penegakan hukum untuk pekerjaannya jaksa pengacara negara ini itu biasanya dalam hal litigasi, mengajukan permohonan, mengajukan gugatan, mewakili sebagai tergugat atau termohon. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul dia lebih ke litigasi, artinya kita menyelesaikan masalah itu atau perkara itu di persidangan, seperti itu. Kalau yang non litigasi itu di luar persidangan, seperti itu. Jadi penegakan hukum ini betul-betul masalah ranahnya memang harus secara litigasi. Kita harus mengajukan gugatan. Nah, kalau contoh-contoh biasanya yang karena saya masih baru ya di Nrekang, saya belum tahu apakah ada pernah mengajukan gugatan sebelumnya atau tidak. Cuma kalau dari pengalaman saya sendiri, kami itu pernah mengajukan gugatan terkait mengenai uang pengganti. Uang pengganti itu sebenarnya asalnya dari tindak pidana korupsi. Jadi terpidana ini dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti. Jadi uang pengganti itu misalnya
negara dirugikan sebesar 200 juta rupiah. Jadi si terpidana ini harus dibebani membayar kerugian negara itu dengan istilah uang pengganti. Jadi dia harus membayar uang pengganti sebesar 200 juta tersebut. Nah, ketika terpidana ini tidak melakukan pembayaran, tidak dengan itikat baiknya untuk membayar atau menyelesaikan terkait mengenai uang penggantinya, itulah yang kami ajukan gugatan. Jadi kami mengajukan gugatan ke pengadilan, terus meminta kepada terpidana ini untuk membayar itu, seperti itu. Kalau dulu sih ada beberapa permasalahan yang kami temukan di lapangan, tapi itu masalah teknis. Cuma kalau mengenai apa sih sebenarnya yang penegakan hukum yang dilakukan, apakah penegakan hukum yang sama seperti menjatuhkan pidana? Oh, itu bukan, tidak seperti itu. Jadi perdata itu kita tidak bicara menghukum orang, memasukkan orang ke dalam penjara, tapi kita bicara masalah hak-hak keperdataan. Seperti itu. Jadi negara dirugikan, maka kami harus memulihkan kerugian negara ini. Jadi hak pemulihan kerugiannya itulah disebut istilahnya, kalau kami itu uang pengganti istilahnya. Jadi itu yang kami tegakkan secara hukum. Itu mungkin gambaran yang konkret yang biasa kami laksanakan. Tapi kalau secara general perdata itu seperti apa, ini sangat kompleks, sangat banyak. Perdata itu tidak hanya karena ada beberapa lingkup di dalamnya, seperti itu. Jadi dia lebih spesifik ke masalah privat, masalah pribadi orang dengan orang. Itulah yang membedakan perdata dengan pidana. Karena kalau perdata itu terkait mengenai urusan pribadi dengan pribadi, urusan pemerintah itu masalah keperdataannya saja. Sedangkan kalau pidana itu dia lebih ke ada perbuatan yang salah yang harus dia mendapatkan hukuman atas kesalahan yang dilakukannya, seperti itu. Jadi itu kalau dari penegakan hukumnya, agar bisa dibedakan mana pidana, mana perdata. Jangan digabungkan antara perdata dan pidana, seperti itu. Baik. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082133394440 dan tentu juga yang disebut tadi oleh Ibu Kia begitu ya. Ibu Kia saya memanggil atau ada masalah. Istilah khusus juga nih, panggilan khusus. Kalau di kantor biasanya dipanggil apa nih? Datun. Kau kasih datun. Iya, kasih datun. Cuma di sini supaya lebih nyaman panggil nama aja. Oke, kasih datun ini kita akan di segmen selanjutnya tentunya akan lebih banyak mengenai jaksa pengacara negara yang tentu juga pendengar kita mungkin masih banyak yang belum paham untuk siapa jaksa pengacara negara, kemudian apa manfaat keutamaan jasa JPN ini, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Kemudian juga ada Pak Talib yang bergabung di Takalar yang menanyakan bagaimana cara katanya memperoleh pelayanan hukum gratis seperti itu. Tapi sebentar dijawab ya. Kita terima penelpon dulu di 082133339440. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Samsul Bahri di Makassar. Pak Samsul Bahri di Makassar. Pak Samsul, kita bersama Kasih Datun, Ibu Sarkia dan juga Kasih Intelijen Pak Zainal. Ya, makasih. Iya. Kasih Intelijen dan Pak ini ibu siapa namanya? Ibu baru. Ya. Tapi boleh volume radionya dikecilkan dulu biar narasumber kita jelas dengarkan suara tak. Oke, makasih Pak. Jadi begini, tadi ibu berbicara tentang pidana dan perdata. Nah sekarang itu kan biasanya pada saat ada peristiwa itu bagaimana tiba-tiba persoalan ini ditahu bahwa pidana atau apa? Nah, apakah dipelajari dulu atau langsung ke tuduhan bahwa ini masuk perdata? Itu pertama. Yang kedua itu tadi Pak Intelijen ini. Hanya ada satu kegiatan atau satu kasus itu didapat seorang intel. Apakah ketika orang yang tersebut membuat satu ulah atau bagaimana lah kejahatan, tiba-tiba diproses apa panjang apa
kenapa mesti harus melalui polisi? Ada jangka waktu di tahanan di polisi. Kenapa tidak langsung dibuat kasusnya atau gimana? Atau memang prosedurnya harus begitu? Ini mungkin yang saya tidak tahu. Biasanya kan itu ada kasus titipan dulu di polisi atau di mana, baru dilanjutkan ke pengadilan. Saya kira itu dua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung Pak Samsul tadi ya. Anda yang lain pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Untuk sore hari ini kita bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nrekang Bapak Andi Zainal Akhirin Amus SH dan juga Ibu Syarkiah MH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nrekang. Dan terima kasih untuk tadi Pak Samsul yang sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung yang saat ini mendengarkan perbincangan kami dalam Jaksa Menyapa, Anda masih boleh bergabung di 0821 3333 9440, termasuk tadi yang mengirimkan WA katanya bagaimana memperoleh pelayanan hukum gratis. Tapi nanti kita jawab Ibu Datun ya. Pak Kasih Intelijen, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Jaksa Menyapa. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. .4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami. Sore hari ini kita masih bersama di Jaksa Menyapa, masih bersama dengan narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Nrekang, dan kami masih bersama dengan dua narasumber, Kepala Seksi Intelijen dan juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Anda ingin bergabung pendengar, silakan kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Kami kembali terima penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Jaksa Menyapa. Selamat sore, dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang, ada hal yang ingin dikomunikasikan mungkin dengan Saya mau bertanya ini. Silakan. Assalamualaikum Pak Jaksa. Waalaikumsalam. Bu Jaksa. warahmatullah. Begini, ada persoalan di rumah. Pencuri masuk di rumah, berkelahi sama yang punya rumah.
Iya, ini pencuri ini. Tetapi pencurinya kenapa yang lakukan itu apa sanksi? Padahal dia membela di situ karena diserang oleh seorang pencuri. Tapi pencurinya dikalah, akhirnya pencurinya meninggal. Kok mempunyai rumah dapat sanksi? Iya, bagaimana saya, itu pertanyaan saya itu Pak Jaksa. Baik. Bu Jaksa, iya. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Makassar, terima kasih Pak Samsul. Pendengar yang di NTRK, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung juga bersama kami, boleh kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Ini pendengar kita yang ada di Makassar bertanya tadi, ada Pak Samsul di Makassar, Pak Abdullah di Makassar, juga ada Pak Talib tadi yang ada di Takalar yang bergabung melalui pesan singkat. Ada yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Bu Kia dan juga Pak Zainal, ini pendengar kita tadi Pak Samsul, untuk mengetahui suatu kasus seperti apa termasuk juga prosedurnya. Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya Bapak ini bagus sekali. Bagaimana sih membedakan perdata sama pidana? Ya. Apakah harus diteliti dulu ini, maksudnya ini kalau ada perkara ini perdata apa perkara pidana? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, perdata itu masalah privat, masalah hak-haknya kita. Sedangkan pidana itu lebih ke masalah perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang, perbuatan yang dilarang, yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau istilahnya kami itu, pidana itu ada dua, pelanggaran dan kejahatan. Jadi sebenarnya kalau kita melanggar lalu lintas itu juga pidana sebenarnya, tapi dia masuknya ke pelanggaran. Seperti itu. Sedangkan kalau kejahatan, inilah yang hukumannya sedikit lebih tinggi. Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran itu dari sisi hukumannya lebih tinggi kejahatan. Terus perbedaan yang lain lagi, percobaan untuk melakukan pelanggaran itu tidak dihukum. Sedangkan untuk pidana, untuk kejahatan, percobaan melakukan suatu kejahatan itu dihukum. Jadi misalnya kita mau coba deh langgar lampu merah aja gitu. Itu kalau baru mau mencoba melakukan tapi tidak sampai dilakukan, itu tidak dipidana. Tapi kalau misalnya saya mau coba bunuh ini deh, saya baru bikin perencanaannya, saya baru mau ambil ini tapi tidak sampai saya bunuh, itu tetap dipidana. Jadi kalau perdata itu karena dia prosesnya sedikit berbeda dengan pidana. Jadi kalau pidana itu alurnya, mungkin ada pertanyaan tadi juga ya, masalah bagaimana sih, mungkin yang disambung tadi ditujukan ke Pak Kasintel ya, bagaimana sih pidana itu, ada masa ininya, ada ininya. Jadi pidana itu di KUHAP itu satu-satunya penyidik yang disebutkan di situ adalah penyidik kepolisian. Ada tambahan lagi, itu adalah PPNS. Selain dari pidana umum ada penyidik lain lagi. Itu khusus untuk pidana khusus. Jadi kayak KPK itu bisa menyidik itu. Terus jaksa juga bisa melakukan penyidikan, tapi hanya untuk perkara-perkara khusus. Kalau kayak pidana umum kayak pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penadahan, itu pidana umum. Jadi yang melakukan penyidikan atas itu adalah penyidik dari Kepolisian RI. Jadi jika misalnya ada kasus pencurian misalnya, ini korban ini melaporkan ke polisi. Nah, setelah dilaporkan ke polisi, diterima laporannya, terus dibuatkanlah surat perintah penyidikan untuk menyidik atas laporannya ini. Terus diproseslah sama penyidik, diambillah bagaimana caranya, untuk mencari siapa pelakunya. Untuk mencari siapa pelakunya, dia harus cari dulu alat bukti yang ada. Dia misalnya periksa saksinya, cari mungkin ada petunjuk dari barang bukti yang di sekitar situ. Setelah rampung, dia bikinlah dalam bentuk berkas perkara. Nah, setelah jadi dalam bentuk berkas perkara,
berkas perkaranya ini baru dilimpah ke kejaksaan. Kami meneliti. Seperti tadi Bapak yang menanyakan bagaimana sih membedakan perdata dan pidana. Pada saat kami meneliti perkara ini, kami akan meneliti dulu apakah ini merupakan pidana atau ini merupakan perdata. Seperti itu. Kalau dia murni pidana, maka proses ini kita lanjutkan. Akan tetapi jika ternyata ini yang kadang bisa membedakan yang bisa kita temukan ada perdata atau pidana, itu masalah penipuan biasanya. Di penipuan, apalagi penipuan dalam hal ada perjanjian atau kesepakatan. Misalnya saya mau beli mobil. Kita sepakat ini mau beli mobil. Tapi sebenarnya niat awal saya pura-pura mau beli mobilnya. Nanti saya kasih ini, saya ini memang ada perusahaan ini. Akhirnya dia serahkanlah kendaraannya, terus dijual dan segala macamnya. Jadi ada modusnya, memang ada niat jahatnya, tapi sebenarnya dia ada perjanjian. Perjanjian itu lebih ke perdata. Tapi di dalam perdata ini terkadang ada memang niat jahat di dalamnya. Niatnya memang untuk menipu, modusnya perjanjian, tapi niatnya untuk melakukan penipuan, supaya dapat keuntungan dari situ. Seperti itu. Jika dia murni penipuan atau ada penipuan di dalam keperdataan, itu bisa diproses dua-duanya. Jadi pidananya bisa diproses, perdatanya juga bisa diproses. Dari sisi perdatanya, ini perbuatan menipunya yang harus dihukum. Sedangkan kerugian yang dialami, inilah yang harus diajukan gugatan perdata supaya kerugiannya itu bisa kembali. Jadi dia bisa minta lagi, saya mengalami kerugian segini, 10 juta misalnya. Jadi saya gugat perdata dia supaya uang saya 10 juta itu bisa dikembalikan. Kalau pidana, perbuatannya dia menipu, ini yang salah. Jadi dia harus dihukum, misalnya dihukum 1 tahun misalnya, seperti itu, pidana penjara selama 1 tahun. Baik. Seperti itu. Jadi kenapa harus tidak satu aja yang menyelesaikan? Tidak. Jadi di tahap penyidikan itu ada beberapa tahap sebenarnya. Tahap penyidikan itu ranahnya di penyidik. Penyidik ini adalah polisi. Jadi simpelnya begitu. Tahap penyidikan di prosesnya itu ranahnya polisi. Tahap penuntutan itu ranahnya di kejaksaan. Tahap berikutnya itu adalah di proses persidangan. Jadi kamilah yang menyidangkan ini sampai kemudian diputus oleh hakim. Setelah putus oleh hakim, kami yang mengeksekusi. Itu sebenarnya tahapan-tahapannya. Baik, ini jelas begitu Pak Samsul ya, termasuk untuk kita semua pendengar ini sudah dijelaskan tahapan-tahapannya oleh Ibu Kia begitu. Mungkin juga Pak Enal tadi juga sempat membahas sebelum kita tanggapi ini untuk masyarakat yang mungkin tidak mengerti begitu Ibu Kia. Pak Enal juga tadi contoh gugatan tanah begitu ya. Mungkin ingin menyampaikan juga untuk pendengar kita yang mungkin tidak mengerti akan hal ini, apa yang perlu dilakukan kalau misalkan tadi Pak Enal mencontohkan juga tiba-tiba ada yang mengklaim begitu. Mungkin Pak Enal ingin menambahkan? Barangkali ya. Pak Idam. Dari Pak Samsul tadi di Makassar. Oh iya, Pak Samsul. Ada 2 pertanyaannya. Pak Abdullah juga, Pak Talib juga. Pak penelpon pertama Pak Samsul ya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Satu ditanyakan kepada Ibu Kia yang sudah dijelaskan barusan. Satu ditanyakan kepada saya. Ya. Jadi poin dari pertanyaan Pak Samsul saya sudah dapat, mudah-mudahan tidak salah, tentang tugas dan fungsi di bidang saya di intelijen itu. Ini sebenarnya keluar dari tema, tapi tidak apa-apa. Jadi poinnya itu kenapa ketika suatu perkara ada, kenapa harus melalui kepolisian begitu? Kenapa tidak di kejaksaan? Baik, singkat saya jelaskan. Di bidang intelijen pada kejaksaan itu menangani perkara-perkara tertentu seperti yang disampaikan Ibu Kia. Khusus yang umum sering kita laksanakan itulah perkara tindak pidana korupsi. Itu kalau tindak pidana korupsi, saya di bidang saya itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Contoh yang lebih konkret misalnya dalam suatu pekerjaan yang dianggarkan melalui anggaran negara, baik itu APBD maupun APBN, ketika metodenya ada beberapa. Salah satu laporan pengaduan masyarakat, kemudian informasi dari media misalnya, termasuk media RRI ini
menginformasikan bahwa satu pembangunan yang dianggarkan menggunakan anggaran negara itu kayaknya pekerjaannya nggak beres begitu. Nah, saya mempunyai kewenangan itu untuk menyelidiki. Singkat cerita penyelidikan terbukti bahwasanya ini masuk ranah pidana, khususnya pidana khusus yang merugikan keuangan negara. Naiklah sampai ke penyidikan, ditangani oleh bidang Pitsus, ada lagi di bidang Pitsus di kami, kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor di Makassar. Endingnya itu adalah terbukti menyalahgunakan keuangan negara. Hukumannya bla bla dan lain sebagainya, termasuk denda, kemudian akibat perbuatan negara dirugikan sekian, nanti ranah datun yang sudah dijelaskan tadi segmen tadi itu uang pengganti. Nah begitu. Jadi Pak Samsul di bidang intelijen pada kejaksaan itu cuma mempunyai kewenangan melakukan penyidikan di perkara-perkara tertentu. Saya ulangi kembali, salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi. Yang ada lagi, tapi ini jarang kalau di lingkup daerah khususnya Indrekang apalagi adalah pelanggaran HAM berat. Baik. Itu barangkali. Baik. Kita ke Bu Kia lagi nih Bu Kia. Tadi mungkin ingin menanggapi Pak Abdullah, termasuk juga contoh kalau misalkan gugatan masyarakat terkait tanah begitu yang diklaim. Silakan Bu Kia. Iya, betul sekali. Jadi saya jawab dulu ini yang bagaimana sih dapat pelayanan hukum gratis. Oh iya, Pak Talib. Iya, benar sekali. Jadi bagaimana prosedurnya atau caranya mendapatkan pelayanan hukum gratis? Kalau kami di kejaksaan itu cukup langsung datang ke kejaksaan aja. Langsung datang ke kejaksaan. Kami juga ada sosial media. Bisa lewat sosmed juga. Tapi supaya lebih paham itu bagusnya langsung ke kejaksaan aja. Kalau sampai di kejaksaan masuk di bagian PTSP tinggal bilang, saya mau tanyakan masalah ini, saya mau menanyakan masalah tanah saya misalnya. Ya, saya mau ketemu sama Kasidatun yang bisa memberikan saya pengetahuan terkait permasalahan saya atau memberitahukan bagaimana saya bisa diarahkan mau kemana, seperti itu. Jadi nanti dari PTSP menyampaikan ke kami, jaksa pengacara yang ditunjuk misalnya bukan kebetulan saya lagi tidak di tempat misalnya, masih banyak yang lain, jaksa pengacara yang lain, mungkin sama Pak Kasintal, mungkin sama yang lain. Jadi jaksa pengacara negara ini nanti ada yang ditunjuk untuk melayani Bapak itu misalnya, atau siapapun yang datang, masyarakat yang datang, kami akan langsung menemuinya dan menanyakan apa permasalahannya, apa yang ingin diketahui, seperti itu. Jadi nanti pada saat hampir ya silahkan curhat lah istilahnya, kami menerima layanan curhat istilahnya. Jadi nggak harus masalah perdata, nggak harus masalah masalah tanah, kan biasanya itu konteksnya perdata itu biasanya lebih ke tanah. Jadi itu ini kasus di Indrekang nih yang cukup banyak. Hampir secara menyeluruh itu masalah yang biasa dipermasalahkan itu masalah tanah. Padahal tidak hanya masalah tanah. Jadi kesannya kalau kami juga sebenarnya bisa melakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan. Ya. Ini seperti apa? Seru. Kasintul bilang seru gitu. Iya. Jadi salah satu tugasnya kami itu di bidang penegakan hukum. Jadi bisa melakukan pembatalan perkawinan. Jika perkawinannya itu harus dibatalkan, kan tidak semua juga yang bisa dibatalkan. Jadi kami ini tidak hanya sebatas masalah tanah, masalah apa begitu, tidak seperti itu. Jadi memang kami di masyarakat itu seperti yang mungkin ada masalah, misalnya ada masyarakat datang nih, karena yang biasa banyak juga itu ini tanahnya masyarakat terus tiba-tiba diklaim oleh entah itu pemerintah atau orang lain. Nah seperti itu. Jadi bisa langsung ke kami, cuma kami hanya bisa memberikan informasi saja, jadi misalnya ini permasalahannya, Bapak harus memiliki ini, alas haknya Bapak apa gitu misalnya. Jadi kalau permasalahannya masalah batas misalnya, kan biasanya itu masalah batas lah antara tetangga, terus masalah klaim ini tanah saya punya sertifikat, ini saya punya, ini saya juga punya rincik istilahnya,
seperti itu. Ini saya dari turun temurun ini sudah pegang ini, saya yang bayar, saya yang kuasai apa segala macam. Itulah permasalahan yang biasa dialami oleh masyarakat, itu yang sering. Nah, cuma kalau mau berperkara nantinya, misalnya masalah sengketa batas lah istilahnya. Jika masalah sengketa batas, kami hanya bisa mengarahkan bahwa oh ini permasalahannya Bapak, ini masalah sengketa batas. Jadi kalau mau menyelesaikan permasalahannya itu harus di pengadilan negeri. Jadi bukan melapornya ke polisi. Ini masalah perdata. Jadi langsungnya ke pengadilan. Nah, seperti itu. Nah, nanti Bapak masalah teknisnya nanti dijelaskan di pengadilan, apa yang harus Bapak siapkan segala macam. Terus dia bilang kadang masyarakat tidak mau memperkarakannya itu karena istilahnya siapa yang buka meja dia harus bayar. Kadang masyarakat mikirnya seperti itu, atau mikirnya oke lah buka meja, tapi biasanya nanti aset yang ingin saya kukuhkan sebagai milik saya mungkin 50 juta, tapi nantinya saya harus mengeluarkan budget 100 juta. Jadi masyarakat bingung akhirnya. Makanya kami di sini itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, beritahukan bahwa ini arahnya ke sini. Seperti itu. Cuma untuk menjadikan kami sebagai pengacara mendampingi masyarakat itu tidak bisa, karena kami sudah dilabeli. Kami hanya jadi pelayanan hukumnya hanya sebatas memberikan informasi. Ya. Informasi. Atau misalnya ini sebenarnya Bapak tidak masuk ke perdata, ini sebenarnya ke pidana. Jadi ini supaya masalah ini selesai atau diproses, Bapak harus ke kepolisian dulu melaporkan, nanti di polisi diproses, disidik, setelah disidik nanti sampai di sini, setelah di kejaksaan nanti diproses juga, baru kita sidangkan, nanti kita buktikan di persidangan. Seperti itu. Kalau ternyata betul orang yang bersalah ini, orang yang disangka ini ternyata pelakunya, orang yang didakwa ini betul dia melakukan perbuatan itu, maka dia dipidana. Itu. Jadi kita lebih ke mengarahkan, atau misalnya oh ini sebenarnya bukan permasalahan, ini tidak perlu sampai ke persidangan misalnya, cukup ini sebenarnya bisa dibicarakan lah baik-baik. Nah, seperti itu. Oh, ini sebenarnya hanya masalah administrasi. Jadi bisa ke kantor ini misalnya. Atau masalah perizinan ini, ya kantor perizinan. Baik. Ini ke sini. Sepertinya ada yang ingin menyampaikan lagi nih, siap. permasalahan aduannya, Bu. Oke, kita terima kembali Pak Zainal. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Pak siapa Pak, di mana? Pak Edi lagi mobile nih. Pak Edi, kita bersama Kasih Intel Kejari Rekang, juga Kasih Datun. Silakan Pak Edi. Iya, menarik sekali penjelasannya terkait masalah rumitnya pelayanannya. Mungkin bagi yang berwenang ini katakan rumit, tidak, tapi bagi masyarakat mengatakan bahwa rumit. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau hanya membutuhkan penjelasan dari kejaksaan terkait dengan seperti apa salahnya kalau kita langsung ke BPN, pihak BPN berikan seperti itu. Kelengkapan inilah, kelengkapan itu, dokumen ini yang harus kita lengkapi. Tidak menjadi acuan dari penjelasan dari Ibu tadi mau menuju ke pengadilan. Artinya itu masih mentah, masih mengambang. Yang kedua saya mau sampaikan, kenapa masyarakat ada kecenderungannya malas mengurus seperti itu? Karena artinya kambingnya hilang, tapi biayanya itu harga sapi. Ini jadi masalah, masyarakat juga kebingungan. Pertanyaan ketiga, apakah tidak bisa menjadi rekomendasi finalisasi daripada penjelasan kejaksaan dan tidak menjadi mentah lagi di pengadilan negeri seperti itu. Tapi saya hormati yang seperti itulah memang prosedurnya, akan tetapi tidak bisakah didekat begitu untuk memudahkan pengurusan kepada masyarakat. Demikian Pak. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi yang sementara di perjalanan sambil memonitor siaran
Jaksa Menyapa. Selamat sampai tujuan Pak Edi, terima kasih sudah bergabung. Wah ternyata waktunya sisa 3 menit terakhir tanpa terasa. Baik Pak Zainal dan Ibu Kia mungkin ingin menanggapi, termasuk tadi Pak Abdullah ini juga ingin diberikan saran katanya. Iya. Singkat-singkat. Iya. Singkat-singkat aja ya. Kalau yang masalah pencurian, perkara pencurian misalnya masuk di rumah terus berkelahi dan segala macam. Ini sebenarnya lebih kompleks. Jadi saya pernah menangani perkara seperti ini. Jadi ada pencuri masuk. Nah, terus karena dia dapat pencuri ini terus bawa badik juga ini pencurinya, akhirnya terjadilah pergulatan. Nah, terus ujung-ujungnya yang mencuri ini meninggal, si pencuri ini meninggal. Jadi tadi permasalahannya seperti itu yang ditanyakan oleh Pak Abdullah ya kalau tidak salah. Kok yang yang korban yang dimasuki rumahnya yang mau dicuri harta bendanya kok yang jadi tersangka harus berhadapan dengan hukum. Jadi ini sebenarnya butuh proses, ada proses di dalam. Jadi tidak selamanya di proses pidana itu maka dialah pelakunya. Jadi ada juga benar dia melakukan pembunuhan misalnya, tapi ada alasan pemaaf atau ada alasan pembenar di dalamnya. Misalnya saya ini hanya membela harta benda saya, dan kalau saya tidak membunuh orang ini maka saya akan dibunuh. Jadi meskipun diproses seperti itu, jika dia memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam hal misalnya membela diri, dalam keadaan terpaksa saya harus membela diri, maka pasti putusannya akan bebas. Baik. Seperti itu. Akan tetapi tidak selamanya seperti itu karena kita harus lihat faktanya, ini case per case. Baik. Seperti itu. Selanjutnya Pak Edi, mungkin Pak Zainal ingin menanggapi juga apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Baik. Sekaligus closing statement ini Pak Kasintel. Iya, betul. Saya mau menyampaikan begitu. Ya. Jadi pertanyaan dari Pak Edi ya, penelpon terakhir itu bagian dari keluhan seluruh masyarakat. Nah, ini akan saya jawab sekaligus closing statement dari kami. Tentang rumitnya suatu permasalahan hukum itu kita tidak bisa pungkiri, itu memang betul. Nah, saya kutip apa yang disampaikan Pak Edi, kalau pertanahan bisa menjelaskan, kenapa enggak langsung ke pertanahan saja. Saya simpulkan begini, saya himbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada yang masih wilayah hukum NKRI, khususnya kami yang mempunyai tugas dan fungsi di Kejaksaan Negeri Nrekang, apapun permasalahan hukum yang Anda hadapi, Bapak Ibu, para pendengar semua yang mendengarkan, silahkan ke kami. Bukan cuma Kejaksaan Negeri Nrekang, tapi Kejaksaan Republik Indonesia. Setidaknya, sedikit banyaknya, karena tugas kami lebih tahu. Walaupun tidak detail, tidak langsung bisa memberikan solusi, kami akan mencari jawaban dari permasalahan Bapak Ibu ke ranah yang lebih tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, bahkan Kejaksaan Agung. Ini tugas fungsi kami. Silahkan, lagi-lagi terakhir saya sampaikan, apapun permasalahan hukum bagi seluruh masyarakat, silahkan ke Kejaksaan, kami terbuka. Terima kasih. Begitu barangkali. Ibu Kia mungkin ingin menambahkan sekaligus ada informasi penting lainnya di akhir kebersamaan kita. Silahkan Bu Kia. Terima kasih. Hampir sudah diwakili semua sama Pak Kasintel ya. Jadi intinya hanya persoalan masalah birokrasi, memang kita ada SOP-nya masing-masing dan itu harus dilalui seperti itu. Cuma kalau mungkin harus ke kenapa tidak langsung ke BPN-nya misalnya yang langsung menjelaskan, mungkin masyarakat juga bingung sebenarnya saya harus lari kemana ini. Jadi kami di Kejaksaan itu benar-benar membuka pelayanan hukum apapun permasalahannya, mau masalah warisan, mau masalah pidana, mau masalah tanah, mau masalah administrasi misalnya, kok ada sertifikat muncul 2, masalah TUN, itu kami siap menerima. Kalaupun kami tidak tahu jawabannya, kami usahakan, kami upayakan sebisa mungkin untuk mencari jawaban dan solusinya. Dan kalau mungkin masyarakat akses untuk mendapatkan informasi, kami mungkin mempunyai sedikit akses lebih cepat. Langsung misalnya menghubungi instansi terkait kalau permasalahan ini sebenarnya harus bagaimana, supaya masyarakat pada saat mau menyelesaikan masalahnya itu bisa langsung ke titik yang harus ditemui. Baik. Seperti Baik Bu Kia, mungkin untuk pendengar kita khususnya masyarakat di Kabupaten Nrekang yang saat ini mendengarkan tapi malu-malu ingin menyampaikan aduan atau ingin butuhkan layanan, ini bisa menghubungi kemana atau mungkin
ada yang bisa diakses begitu, media sosial misalnya atau nomor kontak. Silakan Pak. Iya, Kasih kalau tahu untuk media sosial ada di Kejaksaan Negeri Nrekang di tepatnya di Instagram. Bisa ada nomor, ada di bio-nya di situ ada nomor kontak Oke. untuk semua permasalahan-permasalahan hukum. Insya Allah kami akan respon cepat terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, termasuk ini sangat update juga begitu ya di media sosial, termasuk kegiatan kemarin pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai. Betul. Negeri Sipil. Bisa dilihat juga begitu ya kegiatan Kejaksaan Negeri Nrekang. Kami dituntut untuk harus selalu update sekarang. Baik, siap. Itu demi pelayanan hukum untuk masyarakat. Oke, baik. Dan terima kasih untuk kedua orang narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio RRI Makassar. Terima kasih banyak Ibu Syarkiah MSH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, sudah memberikan pencerahan untuk masyarakat pendengar kita. Juga Pak Andi Zainal Akhirin Amus SH, Kepala Seksi Intelijen. Terima kasih banyak Pak Kasintal. Terima kasih banyak Ibu Kasidatun sudah bersama-sama kami. Kejaksaan lebih dekat tentunya ke masyarakat, dan untuk Anda pendengar kami yang ingin mendapatkan informasi-informasi lain seputar kejaksaan, pastikan Anda mengikuti setiap hari Kamis program Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih Bu Kia, Bu Painal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan selamat melanjutkan kembali aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 30 Juni 2022, dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dalam ragam informasi Pro 1. Tetaplah di RRI Makassar.